Terus caman ya. Jadi gini, Man, serius miskin. Miskin itu kan tadi kurang sama lemah. Nah, ini dua parameter yang perlu dicermatin dan perlu kita pegang, perlu kita sadari. Kalau saya lemah, saya tidak akan mengganggu orang lain. Kalau saya bawa mobil, bawa motor, saya nggak akan sembarangan. Oh, saya lemah kok ganggu orang lain. Saya nggak parkir sembarang tempat. Yang lemah saya. Aku serius itu miskinku. Loh, kan. Jadi kalau kurang, kalau serius kurang, saya nggak akan mengambil. Saya pernah melakukan hampir beberapa kali ya, bawa mobil saya, bawa beras 5 kilo, satu bawa kayak mobil kijang gitu, tak bagi di perempatan sama orang. Sama gelandangan tukang ngamen itu, pikiran saya kenal di Preman Cempaka Putih situ. Itu saya suruh bagi, nggak sampai banyak, ya kebagian cuma 5 orang, satu orang buat banyak ya. Jadi akhirnya kan bingung gitu. Mereka itu wis miskin, serakah kan mumet aku. Jadi koordinatnya masih di bawah semua itu. Untuk naiknya ke asta, jadi orang-orang seperti itu miskinnya lama. Seperti Metro Mini. Metro Mini itu ya maaf aja, dia berhenti di sembarang tempat, berarti mengganggu orang lain. Sakjane sebenarnya dia itu adalah orang yang lemah, tapi karena dia mengganggu orang lain, disumpahin sama orang di belakangnya. Miskinnya suwi ya itu. Temenan nih. Restoran terus. Nah, sebenarnya kita ini dijadikan Tuhan menjadi manusia-manusia yang kaya. Karena Tuhan itu selalu harmoni. Katanya bumi Nusantara ini, saya nggak nyebut Indonesia, Nusantara, saya senang Nusantara. Bumi Nusantara ini adalah bumi yang subur, makmur, hijau, gemah, ripah, lojinawi. Tuhan tidak pernah mengisi manusia di atas bumi ini, manusia-manusia goblok, manusia-manusia serampangan yang akan merusak bumi. Nggak mungkin, Tuhan selalu harmoni. Dia selalu mengisi dengan manusia-manusia yang baik. Contohnya, suku-suku terasing itu, kalau dia makanannya sagu, dia akan mengambil sagu pohon dari pohon yang tua, bukan pohon yang muda. Berarti Tuhan sudah, oh ini cocok ini. Arek ini nanggone bumi Nusantara cocok. Nah, kenapa kita miskin? Karena kita nggak serius jadi orang kaya itu. Orang kaya kok ngutang? Ya mohon maaf loh ya, saya terus terang saya sudah nggak punya utang sama bank. Saya sudah berdoa sama Tuhan, alhamdulillah Tuhan mengabulkan. Dulu saya punya utang sama bank, saya nggak bisa tidur karena hutang adalah seburuk-buruk tempat tidur. Ini menurut saya. Dulu memang saya punya utang modal kerja dari bank. Saya pakai ilmu persaingan dulu. Karena persaingan seperti itu, akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, kok saya nggak bisa tidur, ditagihin terus-menerus. Ya rumah saya juga mau disita soalnya, bukan kecil juga, gitu. Nah seperti itu akhirnya Tuhan mengabulkan, saya dibebaskan dari hutang dan saya masuk ke lane yang namanya lane perlombaan. Jadi itu jam 8 aja udah ngantuk saya, bisa tidur. Karena nggak punya utang itu loh, yang paling penting. Loh, kalau saya mencari, setiap yang dicari itu saya tidak tahu tempatnya di mana. Uang saya tahu kok tempatnya uang. Uang tempatnya di mana? Dia dompetnya orang lain. Makanya ini saya nggak nyari uang. Saya hanya memindahkan isinya dompetnya orang lain ke dompet saya, kan gitu aja sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara 3. 1 dengan cara paksa, merampok, jambret, nyopet segala macam. Yang kedua dengan cara nipu, yang ketiga dengan cara senang. Jadi senang itu bisa senang dengan saya, senang dengan barang saya, senang dengan staf-staf yang ada di kantor saya misalnya. Dengan cinta.
disang. Itu dulu saya pernah belajar marketing ya. Marketing itu sampai saya disekolahkan ke Perancis. Itu bukunya banyak, akhirnya tak tutup semua, tak kunci di lemari, nggak tak buka lagi. Mumet saya pakai marketing model begitu. Jadi saya perlu jungkir, jadi kepala saya di bawah, kaki saya di atas, sehingga hati saya di sini naik ke atas, otak saya di bawah. Itu setiap hari saya lakukan seperti itu, seperti mencari rezeki. Saya nggak perlu mencari. Apakah Tuhan itu menyembunyikan rezeki di Al-Quran? Enggak. Sesungguhnya aku yang memberi rezeki, bukan menyembunyikan rezeki. Salahmu dewe kan golek. Jadi tidak mencari rezeki. Saya bekerja karena sehat. Itu aja. Kenapa begitu? Lah kalau sakit saya di rumah, kan menetap saja. Tidur saya. Loh, saya kalau sehat saya kerja, kalau sakit saya di rumah. Kan gampang toh. Itu yang pertama. Yang kedua soal kaya. Saya tidak kepingin kaya. Kaya itu bahasa Inggrisnya rich. Itu soal kuantitatif. What I have. Makanya orang kaya disebut orang yang the have. Bukan kaya, tapi wealth, sejahtera. Nah, saya nggak kepingin kaya lagi, sudah pernah saya. Saya kepingin sejahtera. I'm a wealth man, is not rich man. Gitu. Kalau saya orang kaya, itu kuantitatif, what I have. Tapi kalau orang sejahtera, what I feel, apa yang saya rasakan. Angel lagi. Gitu ya. Jadi merubah persepsi. Anda jangan mencari uang, itu hanya kertas. Yang kedua, nah dari uang, setiap hari sampean pegang uang. Apakah sampean pernah baca di dalam uang itu? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya tak? Ini ada dengan rahmat loh. Sampean baca satu-satu. Baca, Pak Andri. Oh, kosong. Jadi di situ dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Coba sampean punya uang ya? Iki 5.000 atau 1.000 gitu. Baca. Baca keras-keras. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai. Itu sekian. Oke, jadi di sini ada kalimat Tuhan, melibatkan Tuhan. Nah, kita perlu bertanya lagi, apakah kita mendapatkan uang, menggenggam uang, membelanjakan uang itu melibatkan Tuhan enggak? Kalau sampean tidak melibatkan Tuhan, sampean sesungguhnya tidak mencari alat pembayaran. Sampean hanya mencari kertas. Karena uang itu untuk alat pembayaran, Pak. Kan ngono, Pak. Jadi, nyapa dikeploki barang ini. Jadi, persepsi itu adalah kertas. Pada saat ada di dompet saya, itu hanya kertas. Tapi pada saat saya membayar, nah itulah manfaatnya. Karena membayar itu, gini, kita itu tidak bisa membedakan antara nikmat sama lega. Nikmat itu adalah sesuatu yang saya terima. Makan tak nikmatin. Saya dapat uang nikmat. Sesuatu yang saya terima yang melekat pada diri saya itu nikmat. Pada saat saya mengeluarkan itu mesti lego. Teko oke ya Bu tidak percaya. Jadi mengeluarkan uang, mengeluarkan zakat segala macam itu adalah melapangkan dada, melapangkan rezeki kita. Karena ada sesuatu yang keluar. Kalau ada sesuatu yang keluar, Tuhan Maha menyaksikan kan delok deh. Luar iki wis metu kaya ngene, ya wis tak isi maneh kan ngono. Jadi mengeluarkan itu adalah melegakan, lego. Jadi kita bersyukur itu sebenarnya ditambah satu, bukan bersyukur atas nikmatmu, saya juga bersyukur karena engkau melegakan diriku. Ngono angel itu.
Wes, saiki Kiai Budi sing nambahi wes monggo. Yang miskin apa? Yang pepatah miskin. Mati siapa? Mempertahankan keseriusan. Oh iya, mempertahankan keseriusan. Supaya sampean bertahan dalam keseriusan, sampean bergantung. Sampean selalu baca Allahus Somad. Karena Somad, As-Somad itu Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sering saya ucapkan seperti itu. Saya menyapa Tuhan, saya bergantung kepadamu. Kalau saya bergantung kepadamu, saya tidak akan pernah bergantung pada orang lain. Misalkan saya ketemu Mas Andri, gimana? Wah, aku tergantung Cak Puji, tergantung Cak Matar. Loh ya apa sih itu? Kon itu tergantung mbak aku ya. Itu nggak boleh, kalimat tergantung kan nggak boleh. Jadi saya rubah total dalam korespondensi revolusi saya. Jadi gini, kalau di dalam saya sering korespondensi dengan partner bisnis saya di luar negeri,